merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan. Agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Akhir-akhir ini hadir, kekerasan menjadi fenomena yang marak dan dengan mudah meledak di tanah air Indonesia. Pemicunya pun tentu beragam, mulai dari persoalan perebutan lahan, perang antar kampung, dan yang terakhir namun bukan yang terkecil, yaitu kekerasan atas nama agama dengan menjadikan perbedaan kecenderungan keagamaan sebagai alasan untuk membenarkan tindak kekerasan. Menilik persoalan ini, sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat toleran dan mampu menghargai perbedaan, apapun latar belakang perbedaan itu. Indonesia adalah negara yang terkenal ramah kepada siapapun, bahkan sudah menjadi ikon dan kebanggaan. Maka dari itu, Indonesia pantas tersentak, bingung, dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan bangsa ini? Mengapa sekarang anak bangsa cenderung beringas, sangat sensitif, dan tidak lagi toleran? Oleh sebab itu, tergugah hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Multi Budaya, dengan rujukan ayat suci Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal.
ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Hadirin rahimakumullah, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan lebih dalam mengenai ayat ini, bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadi saudara, mendamaikan dua kelompok dari mereka yang bertikai, dan melarang mereka dari menghina, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan mengunci. Dari penjelasan ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya keberagaman yang ada di Indonesia merupakan keniscayaan yang harus diterima dan disikapi dengan bijak, bukan dengan sikap ingin menang sendiri, merasa paling benar, dan mudah menyalahkan orang lain dengan alasan ketidakselarasan pemahaman. Direktur Imparsial menilai, agenda pemajuan dan perlindungan kebebasan beragama di Indonesia hanyalah sebatas retorika, dikarenakan setidaknya 23 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024. Kasus-kasus tersebut terjadi di berbagai provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jawa Timur, Aceh, hingga Papua. Pelaku pelanggaran berasal dari warga, organisasi keagamaan, bahkan tokoh agama. Maka dari itu, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syair untuk memperkuat rasa toleransi. Perbedaan ini tak akan bisa merusak Indonesia selalu di hati. Mari menjaga persatuan, kesatuan bangsa, menciptakan kenyamanan, kerukunan bernegara. Mari menjaga persatuan, kesatuan bangsa, demi keutuhan tanah air, negeri Indonesia. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, untuk menghindari ketidaklarasan dalam konteks fundamentalisme beragama, perlu ditumbuhkan aturan beragama yang moderat secara terbuka, atau biasa disebut dengan moderasi beragama. Problematika pluralitas yang terjadi di Indonesia harus lekas mendapatkan perhatian. Jika tidak, maka hal tersebut dapat mengancam keutuhan bangsa Dan bisa menjadi sebab kehancuran bangsa. Maka dari itu, mari kembali kita renungkan firman Allah yang termaktub indah di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 148 sebagai berikut. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullah
ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dimanapun kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud ayat ini, bahwasanya setiap kelompok dari berbagai pengikut agama memiliki kiblatnya tersendiri. Lalu mereka berlomba-lomba dalam ketaatan, amal kebaikan, dan menghadap kiblat. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari paparan syarahan di atas, dapat kita petik mutiara kesimpulan bahwasanya keberagaman yang ada di Indonesia merupakan hal yang sudah menjadi ketetapan Allah. Kita semua saudara, sudah saatnya kita seragamkan langkah, satukan persepsi, samakan visi dan misi demi tegaknya negara Indonesia yang madani. Semoga negara kita tercinta senantiasa mendapatkan kekuatan, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian syarahan dari kami. Semoga berkesan dalam hati. Ilal liqa ma'as salamah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.